Kalau ada satu hal yang saya rasakan sedang terjadi dalam alam roh, yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini, adalah the wind of the Holy Spirit is blowing again. Angin Roh Kudus sedang berhembus kembali. Nah, saudara dan saya tahu bahwa ada momen-momen tertentu yang dipilih oleh angin Roh Kudus itu untuk berhembus. Yang saya percaya saat ini kita, bahkan gereja kita ada di momen tersebut. Itu momen ilahi di mana angin Roh Kudus sedang berhembus. Saya bacakan satu peristiwa ketika angin Roh Kudus itu berhembus. Di Bilangan 11 ayatnya yang ke-31 ditulis begini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Jadi dicatat sebagai angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Oke, jadi pada waktu itu bangsa Israel gak punya daging untuk dimakan. Tapi ketika angin yang dari Tuhan asalnya itu berhembus, maka terjadi hujan daging. Sehingga dalam sekejap mereka kelimpahan daging secara luar biasa. Kenapa? Karena ada angin yang dari Tuhan asalnya. Nah, sekarang saya berdoa dan saya deklarasikan angin yang dari Tuhan asalnya itu berhembus kembali di dalam hidup saudara. Sehingga saudara yang sempat ngalami cinta mula-mulanya sama Tuhan kering, saya berdoa mulai saat ini cinta mula-mula itu dikobarkan kembali. Buat saudara pelayan Tuhan, ketua kelompok sel, dan seluruh jemaat keluarga Allah yang mungkin sempat merasa bahwa api roh saudara itu padam. Saya berdoa angin Roh Kudus berhembus. Sehingga lidah-lidah nyala api Roh Kudus kembali berkobar di dalam spirit saudara. Saya berdoa juga buat Anda yang waktu-waktu ini ngalami kering berkat. Saya berdoa angin Roh Kudus berhembus atas saudara. Dan hujan berkat itu datang atas hidup saudara. Ya, kita tahu kalau angin Roh Kudus itu berhembus, maka sesuatu yang ilahi pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya bacakan satu ayat lagi. Di Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang kedua juga. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi kedengaran bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini yang dialami oleh murid-murid Yesus pada hari Pentakosta. Ya, angin Roh Kudus itu kembali berhembus. Jadi pada waktu itu ceritanya adalah momen setelah Tuhan Yesus disalibkan. Itu adalah momen kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Saudara tahu ketika kegelapan dan kekelaman menutupi bumi, murid-murid Yesus kocar-kacir, tercerai-berai meninggalkan Yesus. Orang banyak yang tadinya selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, sekarang nggak tahu di mana. Semuanya meninggalkan Yesus. Ya, jadi mereka itu sedang mengalami goncangan yang sangat besar. Ya, dan mereka mengalami tantangan yang sangat luar biasa, yang nggak mudah dalam situasi yang sangat sukar. Tapi yang luar biasa pada hari Pentakosta, angin itu berhembus. Angin Roh Kudus itu berhembus. Dan ketika angin Roh Kudus itu berhembus, tiba-tiba terjadi revival yang besar. Great revival terjadi, kebangkitan besar terjadi. Mereka yang tadinya sudah sempat padam rohnya, tiba-tiba di atas kepala masing-masing murid Yesus ada lidah-lidah api. Mereka yang
tadinya jumlahnya sudah menyusut. Karena tercerai-berai semuanya. Banyak yang meninggalkan Yesus. Banyak yang undur dari pelayanan. Banyak yang undur dari iman mereka. Mereka tergoncang semuanya. Sejak hari Pentakosta angin itu berhembus. Dalam 1 hari saja 3.000 jiwa bertobat. Coba Anda bayangkan, terjadi lompatan besar. Tadinya mereka sudah hampir habis loh. Jumlahnya ribuan, puluhan ribu, tinggal 120 pada hari Pentakosta itu. Tapi kemudian mengalami lompatan 3.000. Setelah itu nggak lama kemudian 5.000. Setelah itu tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Setelah itu terjadi terobosan besar. Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tadinya kemerosotan besar, tapi karena ada angin Roh Kudus berhembus, terjadi revival besar-besaran yang belum pernah terjadi dalam skala itu sebelumnya mereka alami pada waktu itu. Terjadinya kapan? Ketika angin Roh Kudus kembali berhembus. Nah, saya merasakan itu yang saat ini sedang terjadi di dunia dalam gereja Tuhan. Ya, banyak gereja sedang mengalami kemerosotan. Banyak jemaat, banyak anak Tuhan sedang mengalami kemunduran rohani. Suam sekali. Banyak jemaat yang sedang mengalami penurunan dan kemunduran. Mundur dari ibadah, mundur dari pelayanan, ya, mundur dari kehidupan rohani, mundur dari saat teduh, mundur dari kehidupan doanya. Jadi mengalami kemerosotan banyak. Tapi saya ajak saudara di momen seperti ini, ayo kita bangkit dan mulai menubuatkan angin Roh Kudus berhembus kembali di tengah-tengah kita. Ayo kita nubuatkan, ya, angin Roh Kudus berhembus dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, berhembus. Nubuatkan angin itu berhembus buat keluarga saudara, buat pekerjaan, buat keuangan saudara, bagi kelompok sel saudara, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ayo kita nubuatkan angin Roh Kudus berhembus kembali. Kenapa itu penting? Karena bernubuat itu adalah kunci rahasia supaya angin Roh Kudus itu kembali berhembus. Ya, kalau Anda masih ingat dalam kisah Yeskiel yang ada di lembah pada waktu itu adalah tulang-tulang kering. Ya, dan tulang-tulang kering itu tetap kering. Dan tidak ada angin Roh Kudus yang berhembus. Tapi Tuhan mengajari Yeskiel supaya tulang-tulang kering ini dibangkitkan, kamu mesti mulai bernubuat. Bernubuatlah supaya angin Roh Kudus itu berhembus. Itu yang diajarkan Tuhan kepada Yeskiel. Dan Yeskiel taat, Yeskiel mulai bernubuat. Yeskiel bernubuat, angin Roh Kudus berhembus. Tapi awalnya kayak nothing happen. Tapi dia tidak menyerah, dia bernubuat lagi. Angin Roh Kudus berhembus. Dia konsisten, terus menerus. Dia bernubuat, angin Roh Kudus berhembus. Sementara dia bernubuat, maka kedengaranlah angin itu kembali berhembus. Dan ketika angin itu kembali berhembus, tulang-tulang itu bergerak. Mulai menyatu kembali. Tadinya sudah tercerai-berai. Sekarang mulai menyatu kembali. Ya, muncul ada dagingnya, ada uratnya, syarafnya, tertutup dengan kulit. Dan kemudian mereka dibangkitkan jadi satu barisan tentara Allah yang besar. Kenapa? Karena angin Roh Kudus berhembus. Kenapa angin Roh Kudus berhembus? Dimulai dari Yeskiel taat sama Tuhan, yaitu bernubuat. Dia mulai menubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Saya rasakan itu yang Tuhan suruh kita lakukan hari-hari ini. Ayo bernubuat kembali. Supaya angin Roh Kudus itu kembali berhembus. Atas gereja kita. Atas hidup kita. Atas bangsa kita. Atas bangsa-bangsa. Nubuatkan. Walaupun mungkin kita belum melihat apa-apa. Walaupun mungkin yang kita lihat adalah semuanya kering. Yang terjadi adalah kemunduran, kemerosotan. Tapi saudara jangan menyerah. Terus nubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Nubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Konsisten terus menerus Anda nubuatkan. Sampai di satu titik saya percaya angin Roh Kudus itu berhembus. Dan saya yakin sekarang sudah mulai berhembus. Dan kebangkitan besar pasti terjadi. Nah mungkin saudara tanya bagaimana cara saya untuk bernubuat.
perkataan seperti apa yang harus saya ucapkan untuk saya bernubuat. Sederhana saudaraku, nubuatkan angin Roh Kudus itu berhembus. Nubuatkan kesatuan terjadi. Nubuatkan damai sejahtera. Nubuatkan great revival terjadi. Kebangkitan besar terjadi. Pertobatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa terjadi. Saya ajak saudara semua, ayo nubuatkan banjir mujizat terjadi. Banjir berkat terjadi. Banjir kesaksian. Banjir keselamatan jiwa-jiwa terjadi. Ayo kita nubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Ya, jadi jangan tunggu sesuatu terjadi dulu, jangan tunggu perubahan terjadi dulu baru kita mulai mengucapkan perkataan angin Roh Kudus berhembus. Ya, jangan tunggu pandemi lewat dulu. Jangan tunggu resesi dan krisis ini lewat dulu baru kita mulai memakai deklarasi profetik. Justru saat kegelapan dan kekelaman menutupi bumi, saat semuanya masih hopeless, ayo kita bangkit dan mulai bernubuat. Angin Roh Kudus berhembus. Ketika saudara bernubuat angin Roh Kudus berhembus, angin Roh Kudus itu yang akan membawa perubahan. Angin Roh Kudus itu yang akan membawa lompatan besar terjadi, kebangkitan besar terjadi, great revival terjadi. Saya ajak saudara semua, seluruh pelayan Tuhan, semua kelompok sel, mulai saat ini bangkit. Ya, nubuatkan angin Roh Kudus berhembus. Kalau belum terjadi sesuatu, jangan putus asa, jangan berhenti. Terus ucapkan deklarasi profetik itu. Angin Roh Kudus berhembus. Saya yakin great revival, kebangkitan besar pasti terjadi. Salam revival, salam kebangkitan besar, salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.